Halo guys, gue dari Erkubo, Anxiety Care Indonesia lagi pre-meeting ya, aku ketuanya Beli Lolo, Mas Bangkit pendiri yayasan. Kita ngomongin ke depannya. Ada jangka pendek, kira-kira kita ngapain? Rencana kita juga mengumpulin dokter, psikiater, dan sosiolog untuk memberikan rumusan terhadap program kita, karena anxiety ini tidak bisa menyembuhkannya itu secara masif, itu tidak bisa Mas. Harus kecemasannya itu karena apa? Atau karena lingkungan kah, atau karena memang depresi kah, stres kah, itu beda-beda Mas. Nah, rumusan itu dijadikan satu untuk membentuk program Yayasan Anxiety Care Indonesia itu. Dia jatuh kalau mau depan kamera. Itu ya. Jauh ya, karena udah konsep udah kan dibilang apa ya. Mau ini dulu, mau kedua kali, ketiga kali langsung saya. Ya jangka sedang lah 2001 lah awal ya. Aplikasi. Amin. Ya, kita lagi meng-create ini Mas untuk prototype program-programnya itu untuk anxiety aja atau global kesehatan mental aja di situ. Itu Mas, berarti kita bikin rumusan, kita ngobrol sama dokter, psikolog, psikiater, sosiolog, segala macam ngebahas Indonesia sehat mental gitu ya. Iya. Baru kita buat rumusan, kita majuin ke pemerintah gitu. Betul. Karena di sini menyangkut ketahanan mental bangsa Mas. Karena banyak yang orang umum atau para ahli itu menafikan aja tentang anxiety ini, penyakit ini, padahal setiap masing-masing individu itu mempunyai anxiety, tapi kadarnya ini yang berbeda-beda. Jadi ada dua sebenarnya, mungkin sama sharing. Yang pertama itu adalah memberikan informasi dan edukasi kan. Nah sekarang ini kan banyak informasi yang mohon maaf kadang-kadang kita harus meluruskan kembali. Mohon maaf agak misleading ya. Lebay disorder dibilang disorder, GERD dibilang dispepsia dibilang GERD. Yes. Yeah. Jadi kita harus benar-benar memberikan informasi yang baik benar dulu pada orangnya. Dengan pemahaman itu dulu. Dia tidak ada sedikit dia karena kurang makan dia langsung mencocokkan dirinya dia masuk anxiety. Karena kan kondisinya banyak banget dengan teknologi metode cocok logi yang saya sebutkan. Tiba-tiba saya mencocokkan diri, tiba-tiba keluar keringat dingin apa sebagainya, pada hal yang lain yang menyebabkan ini. Pada telat makan. Hanya telat makan, hanya pola makan. Disebutkannya ke sakut paut dan sebagainya seperti itu. Nah, itu makanya kita membutuhkan informasi dan edukasi yang benar. Ya kan Mas ya, seperti itu. Ini kesehatan mental penting loh. Itu yang penting yang pertama. Yang kedua yang sangat penting lagi adalah bagaimana kita mematahkan stigma. Ini seperti sering saya sampaikan. Ini sering kita sampaikan, mematahkan stigma bahwa Anda mempunyai kendala permasalahan mental itu malu mengungkapkan dan malu meminta bantuan ke profesional atau orang dekat. Udahlah ke lingkungan keluarga dulu deh. Nah, kalau sudah informasinya semua, ya bukan informasi sepintas saja, kesehatan mental loh. Tapi kesehatan mental itu kayak apa? Karena sakit itu ada dua, sakit mental, sakit fisik. Sakit fisik bisa dilihat. Namun sakit mental ini memang butuh banget dengan informasi dan edukasi dan penyadaran di masyarakat. Yang nanti yang bermuara kepada rumusan stigmanya ini itu dulu Mas. Sebenarnya kalau menurut saya Mas, anxiety ini mungkin ada sebutan yang lain ya, contoh anxiety ya apa ya? Saya belum nemu di KBBI itu apa artinya yang membuat afirmasi bagus ya. Karena kalau bilang anxiety tiba-tiba langsung down. Kalau sekarang dibilang mana COVID ya, langsung down. Padahal tingkat kesembuhannya tinggi. Ini juga gitu. Anda anxiety down, enggak, tapi sembuh juga bisa. Hanya step-stepnya apa? Nah, itulah nanti akan kita rumuskan di AJI. Apakah dengan profesional, sosiolog, dengan psikolog, psikiater, healing, atau motivator, penyintas, semua stakeholder yang terkait. Ayo kita ajak bareng-bareng untuk memformulasikan biar lebih cepat. Sekarang langsung lu tanya
dulu Mas Bangkit tuh pernah anxiety atau enggak? Oh iya, saya pengalaman saya Jadi kita bertiga orang-orang saya lulusan anxiety semua. Private. semua. Saya membuat anxiety care ini dengan Mas Erik Wibowo dan Bli Lolo ini Karena memang atas pengalaman empiris teman-teman. Jadi ceritanya itu memang apa ya? Ya kalau sudah nasibnya anxiety aja. Semakin saya hindari ternyata kecemasan saya semakin berlebih. Jadi menurut saya itu ya akhirnya saya mencari shopping dokter lah Mas, ke dokter sana sini nggak sembuh. Sakit apa ini saya? Ternyata saya membaca buku. Lu jelasin ke dokter gimana tuh sakit? Ya, dok, saya ini kayak serangan jantung atau apa? Saya mau mati dok. Ya, ternyata dokternya ketawa Mas. Jadi, itu asam lambung biasa. Wow, bagi saya bukan asam lambung. Itu udah keringat dingin dan lain-lain. Ya itu mungkin atas ketidaktahuan itu Mas. Jadi atas ketidaktahuan itu saya sama Mas Erik dan Bli Lolo itu, wah saya nggak mau ada orang-orang yang tersiksa seperti saya dulu Mas. Makanya saya berpikir, oh ya udah kita bertiga membuat yayasan anxiety care ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman gitu. Ya pastinya pasti bermanfaat sih Mas. Gitu. Dulu pas panik kemana tuh Mas? Aku UGD juga. Ke UGD semua udah dicoba semua Mas. Ke UGD, ke Pak Kiai ya kan, didoakan atau apa ya. Ya itu mungkin edukasi tentang isu kesehatan mental di Indonesia itu masih kurang. Jadi Kita baru belum tahu tuh kenapa. iya, seperti anak SD mengerjakan PR nggak bisa pasti nangis Mas. Anak SD kelas 1 mungkin kita dulu seperti itu. Jadi atas ketidaktahuan timbulnya cemas atau panik attack dan lain-lain itu Mas. Kalau Bli gimana awal pertama kali kena anxiety? Ya udah pernah diceritain juga sebelumnya ya. Ya ringkasan. Ringkasannya yang bersama lah semua teman, sama-sama hampir sama semua. UGD juga. UGD juga. Mau mati rasanya. Iya, mau mati naik mobil udah ringkat. Berapa tahun dulu? Sampai akhirnya ketemu Bung aku tuh berapa tahun? Setelah 3-4 tahun ya. 3 tahun. 2015 puncaknya bahwa tapi sebelumnya udah ada warning dikit ya, badan tuh udah ngomong ini nggak enak nih ngapain. Udah kok merasa sedih. Iya. Seharian sedih, tidak ada apa-apa kok sedih. Habis itu udah ketemu orang udah mulai ya gejala-gejala itulah yang di beberapa kategori itu. Tapi kan yang tadi saya bilang informasi sama edukasi belum dapat gitu. 5 tahun yang lalu masih minim. Saya mau nyari informasi seperti itu susah banget. 5 tahun yang lalu buku udah ada. Memang udah. Saat saya beli itu di tahun berapa ya? Saya beli yang biru itu di waktu saya tugas di Lombok 2015. Ada di Lombok buku itu 2015, tapi saya masih Nggak dibaca. belum baca. Mau nyari cepat, mau nyari sembuh Iya, cepat. itulah. Biasanya nyari cepat, nyari buku enggak juga. Padahal berproses yang tadi saya bilang tadi. Belajar dulu ini apa? Iya. Setelah itu kita proses dulu nih. Yang tadi prosesnya itu shopping dokter, ke kiai, ke mana lah yang dipercaya dan sebagainya. Itu memang proses, jangan disesali. Nggak mungkin dari belajar itu dari langsung loncat ke itu nggak mungkin. Itu harus dilalui, memang harus sampai itu baru pecah piring, namanya depresi. Udah nggak bisa lagi. Udah drop back gitu. Baru muncul acceptance itu tadi, penerimaan bahwa saya ini, oh iya ternyata saya pelan-pelan kembali lagi buku baca buku Mas Erik. Mohon maaf, wah seminggu di sini bukunya sih, ini kesannya semua. Dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, jadi semenjak itulah saya perlahan-lahan ada beberapa kalimat yang sangat powerful di sana. Salah satunya adalah anxiety ini pasti kumat, kenapa kamu tunggu? Ya. Aku masih ingat kalimat itu di halaman berapa itu di buku volume 2 kalau nggak salah. Anxiety ini pasti kan kumat. Tapi kenapa kamu tunggu? Kamu jagain, kamu preventif lah biar nggak kumat lagi. Itu habis energi luar biasa dan sebagainya. Jadi kita belum bisa menikmati hidup dan sebagai apa adanya. Acceptance dulu, menerima diri apa adanya. Kita dihidup dan sebagainya.
Tribut hati lah mulai main di sana. Tribut hati, Wiz Wallace lah seluruhnya. Pada ya udahlah, silakan. Pola pikir rubah, sifat rubah. Pola pikir. Ya mungkin bagi Dan akhirnya teman-teman banyak yang dan tadinya temen lo dikit jadi banyak kan karena sifatnya berubah. Temen lo Itu dikit. secara nggak langsung. secara langsung. Tapi dari tambah hidup jadi tambah top. Waktu itu fokusnya yang merubah sifat. Merubah sifat ini, merubah sifat. Tapi energi dan vibrasi yang itu ditemukan itu akhirnya mau nggak mau dia masuk. Iya. Ketemu teman-teman yang baik-baik. Iya. Kan tadinya teman-teman nggak jelas tuh. Iya. Jadi teman-teman Ya itu juga sebenarnya teman-teman belajar juga hidayah juga, Mas. Iya. Artinya hadirnya dia dikasih pelajaran Iya. gitu loh. Oh ini dia. Begitu redek baru lo makan air ke bawah. Dar gitu. Gitu. Sekarang saya masih dalam fase proses untuk bertumbuh. Iya. Iya. Proses dalam bertumbuh nih. Mau pupuknya apalah, mau disinar matahari lah, hujan, badai, sebagainya. Nah ini yang kita rasakan sekarang. Pasti gagal, pasti down, pasti menyerah, pasrah, lelah fisik dan mental, Iya. jiwa, raga, semua udah disebutin. Tapi layak dong kita istirahat sebentar, jeda sebentar dong. Dan yaudah, Iya. harus kita mulai lagi. Boleh dong, boleh gagal nggak kita? Boleh. Boleh kecewa nggak kita? Boleh. Boleh dong. Kita harus merasakan hal itu semua. Semakin kita merasakan itu sebenarnya semakin membuka space untuk menerima kecewa sama ini, keberhasilan, sedih, gila, ya itu membuka sebenarnya. Iya. Dengan sedih itu. Kalau hidup ya bakalan gitu ada kecewa. Jadi ada kesalahan berpikir juga gini Mas. Para teman-teman ini ketika kena anxiety dan anxiety disorder ini dia pengen cepat-cepat sembuh. Jadi juga kan. Iya. Jadi kalau teman-teman berharap langsung sembuh, wah itu semakin kacau menurut saya. Jadi jadi semakin shopping dokter. iya, seperti Coba-coba dokter. obat nggak jelas. Iya, jadi nggak sembuh boleh. ada Google ini Mulai yang takut. ngikutin Iya. atau takut atau apa. Lah itu menurut saya kita harus menyempitkan informasi-informasi dulu, harus tanya ke ahlinya. Lah di sini kan mungkin ada Mas Erik Wibowo juga survivor yang udah berpengalaman lama di dunia anxiety ini, mungkin bisa tanya di Instagramnya Mas Erik dan Instagramnya Anxiety Care. Nah itu pasti kita jawab Mas, keluhan-keluhan teman-teman yang saling berjuang ini kita jawab bagaimana Itu gabung ke komunitas kita lah Iya. yang di grup WhatsApp udah banyak untuk tuh, itu. Dan kita punya program webinar juga kan Mas, Iya. itu untuk membantu banget tuh, banyak yang teman-teman yang kadarnya 100% bisa menjadi 70% ketika mengikuti webinar Mas Erik. Dan nanti ada saran saya itu lebih dirutinkan aja Mas untuk webinar itu per 1 minggu. Mungkin ada teman-teman yang harus masuk ke forum kita itu agar dapat informasi dan edukasi mengenai Anxiety Care Indonesia ini. Apa sih sebetulnya ya? Ini yayasan atau rumah kesehatan mental yang spesifiknya itu untuk menangani anxiety disorder gitu. Jadi mungkin lebih ke situ Mas, saran saya lebih sering-sering webinar gitu, karena anggotanya udah banyak Mas gitu kan. Kita udah kerja sama-sama Anxiety Care Kanada, Amerika Serikat, dan psikolog-psikolog. Gue kerja sama Kanada sama Amerika cuma ngambil data. Iya, jadi karena ini sangat membantu si penyintas dan juga sangat membantu para dokter, psikolog, dan psikiater ini Mas. Iya, aku juga mau gitu, maksudnya kalau emang community terapi, maksudnya produk yang kita jual di berhasil di Indonesia, kenapa nggak dipakai di luar negeri maksudnya Iya. gitu kan? Untuk bantu-bantu estetika di mana-mana gitu, di seluruh dunia gitu. Gitu sih. Oke guys, gitu guys ya. Thank you udah bersama gue, jangan lupa like and subscribe dan beli log dan terus bangkit. Dadah, terima kasih.